Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 599 Amarah Tiran yang berapi-api. Tidak seorang pun menyangka bahwa biksu yang serius dan rendah hati itu tiba-tiba akan maju untuk bertarung. Semua perhatian teralih kepadanya, termasuk Zhuo Ling'er, Kong Yan, dan terutama orang yang menginjak kepala patung itu. Mereka dari keluarga Kong yang menaruh perhatian pada musuh bebuyutan mereka, keluarga Zhuo, dan juga pada kepala biara Yuan Ming, tidak pernah sekalipun berpikir bahwa seorang biksu akan bertarung. Meskipun para biksu akan merasa marah tentang tindakan itu, tetapi yang paling terprovokasi adalah keluarga Zhuo dan kepala biara Yuan Ming. Mereka tidak tahu mengapa seorang biksu yang tidak dikenal menjadi begitu marah tentang hal itu, dan aura berapi-api yang dilepaskannya mengejutkan mereka. Dia juga telah mencapai Raja Tempur tingkat 9. Bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah biara kecil telah memelihara seorang jenius sepertimu, seorang jenius muda yang telah mencapai Raja Tempur tingkat 9. Tampaknya keluarga Zhuo tidak seburuk itu. Sayang sekali, kalian semua harus mati hari ini. Kota Yuan yang ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Kong Yan tersenyum dingin. Sang tiran tidak memandangnya. Sekarang dia dipenuhi amarah dan melotot ke arah bajingan yang menginjak kepala tuannya. Dia bersumpah tidak akan membiarkan orang ini hidup. Haha, biksu kecil. Kenapa harus marah-marah seperti itu pada patung? Aku bisa dengan mudah mematahkan kepala patung itu dengan kakiku. Keluarga Raja Kong kelas 9 mengejek kemarahan Tyrant yang tidak ada gunanya. Kakinya mulai melangkah lebih keras sambil mengeluarkan suara, kakak, yang bisa patah kapan saja. Jiang Chen dan Big Yellow menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Mereka merasa kasihan pada Raja Tempur kelas 9. Dia sudah tamat, tidak ada seorang pun di bumi atau surga yang bisa menyelamatkannya lagi. Datanglah dan mati. Tiran mengamuk, kemarahan yang tidak pernah ingin ia tunjukkan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat menuju sasarannya. Sebuah ilusi telapak tangan Buddha menghantam Raja Tempur kelas 9, ekspresi wajahnya berubah drastis, ia tidak punya waktu untuk mempersiapkannya karena terlalu cepat. Dampak dari serangan ganas itu cukup untuk mendorong dan menekannya menjadi pai daging bahkan jika ia menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan. Asteris kaca, asteris. Tyrant tidak membantingnya ke dinding. Telapak tangan besar mencengkeram leher Raja Tempur kelas 9, menariknya turun dari patung. Tyrant telah menjadi binatang buas kuno, kedua tangannya mencengkeram erat bahu targetnya. Beraninya kau menghujat tuanku. Mati saja sekarang. Tyrant mengerahkan tangannya yang memiliki kekuatan jutaan pound, beberapa saat kemudian hanya suara cila yang terdengar. Adegan menjadi sangat berdarah, mereka menyaksikan seorang Raja Tempur kelas 9 yang sama sekali tidak berdaya di bawah serangan Tyrant. Seluruh tubuhnya terkoyak menjadi setengah hidup, darah mengalir deras dari sisi kemerahan dari setengah tubuh itu, organ-organ internal yang terpisah terlempar dan berserakan di aula besar. Asteris mendesis, asteris. Semua orang terkesiap karena ngeri. Mata Yuan Ming dan Yuan Tong membelalak. Biksu kecil ini terlalu ganas. Cara dia membantai seorang pria sama sekali tidak seperti biksu tingkat tinggi, dia bahkan lebih ganas dari iblis, mencabik-cabik tubuh musuh saat dia masih bernapas. Jenis pembantaian ini membuat semua orang merinding. Yuan Ming tidak dapat mempercayai matanya. Ia teringat pada biksu yang terkemuka dan berbakti kemarin, tetapi semuanya berubah ketika biksu itu menyerang musuhnya, serangannya brutal dan kejam. Yuan Ming dan Yuan Tong mengerti mengapa Tiran menjadi begitu marah, penyusup itu menginjak kepala tuannya, yang tidak dapat diterima olehnya. Kekuatan Tyrant berada di luar dugaan mereka. Dia berada di level yang sama dengan musuhnya, keduanya adalah Raja Tempur kelas 9, jarak di antara mereka seharusnya tidak terlalu lebar. Mulut anggota keluarga Zhuo ternganga lebar karena terkejut. Meskipun mengenal semua orang di biara, mereka tidak menyangka seorang biksu yang menentang surga seperti dia telah menyelinap ke dalam kelompok itu. Dilihat dari caranya membunuh, mereka langsung tahu bahwa kejeniusan keluarga Zhuo, Zhuo Ling'er, bukanlah tandingannya. Sialan! Hancurkan tempat ini! Hancurkan patungnya! Kong Yan mengamuk. Serangan yang dilakukan oleh biksu kecil itu terlalu cepat, dia bahkan tidak sempat menyelamatkan rekannya. Keluarga Kong telah kehilangan satu aset berharga, seorang Raja Tempur kelas 9. Dia diperintahkan untuk menyergap biara Ran Feng untuk pembantaian. Namun salah satu dari mereka berhasil dilumpuhkan sebelum mereka sempat menyerang musuh, fakta ini membuatnya sangat marah. Menghancurkan patung itu, kau telah menghujat tuanku yang sangat kuhormati. Tak seorang pun dari kalian boleh pergi hari ini, nyawa kalian akan menjadi penebusan dosa-dosa kalian. Nada bicara Tyrant dingin dan serius. Aura pembunuh yang kuat keluar darinya. Dia benar-benar marah. Dia adalah pembunuh berdarah dingin, dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Sekarang dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa martabat tuannya sedang direndahkan, dia tidak akan membiarkan biara ini dihancurkan, tidak seorang pun diizinkan menyentuh patung tuannya. Aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Kong Yan mengamuk dan menyerbu ke depan.
Kecepatannya tinggi, tetapi ada seseorang yang bergerak lebih cepat darinya, seorang pemuda berpakaian putih, dia menghalangi jalan Kong Yan seperti hantu. Kau harus melewati aku terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Pemuda berpakaian putih itu bukan orang asing. Dia adalah Jiang Chen, yang kini berusia 19 tahun, perlahan beranjak dewasa, yang penuh semangat kepahlawanan. Pergi kau. Kong Yan memandang rendah pemuda yang menghalanginya, seorang raja tempur kelas 8. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghormatinya, dia melancarkan serangan telapak tangan sederhana, memanggil angin kencang yang merobek area spasial ke arah Jiang Chen. Jiang Chen menangkis serangan itu hanya dengan tinjunya, kedua serangan itu bertemu dan menimbulkan benturan serta ledakan keras. Garis-garis retakan muncul di area spasial. Jiang Chen berdiri terpaku di posisinya dan tidak bergerak, sementara Kong Yan melangkah mundur 3 langkah untuk menemukan keseimbangannya. Apa? Kong Yan berseru dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan matanya yang besar. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Kedua keluarga yang siap bertempur itu teralihkan, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Siapa orang ini? Dia hanya seorang raja tempur kelas 8, bagaimana dia bisa memaksa seorang kaisar tempur kelas 1 mundur beberapa langkah hanya dengan menggunakan tinjunya? Siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai ke biara? Para anggota keluarga Zuo tercengang. Seorang pemuda dengan kekuatan luar biasa yang bahkan lebih hebat muncul di hadapan mereka, bahkan sebelum mereka sempat menerima kegilaan biksu itu. Luar biasa. Mulut kecil Zuo Ling'er terbuka. Waktu dia masuk, dia melihat Jiang Chen dan Big Yellow, tapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka, memperlakukan mereka dengan santai. Dia tidak menyangka mereka bisa menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Dua orang yang paling terkejut adalah Yuan Ming dan Yuan Tong. Kemarin perhatian mereka tertuju pada Tyrant, sama sekali mengabaikan Jiang Chen dan Big Yellow. Saat itu tidak mungkin untuk berpikir bahwa Jiang Chen akan berubah menjadi orang yang menakutkan. Sekarang mereka menyadari bahwa alasan mengapa Tyrant harus meminta pendapat Jiang Chen sebelum memutuskan untuk bermalam di biara, adalah karena dia yang terkuat di antara mereka. Ketika Jiang Chen berada di level 7 Great Combat King, ia dapat membunuh seorang First Great Combat Emperor. Sekarang setelah ia mencapai level 8 Great Combat King, membunuh seorang First Great Combat Emperor akan menjadi hal yang mudah. Sebenarnya, Tyrant tidak pernah lebih kuat dari Jiang Chen bahkan setelah pencerahannya, tetapi ia cukup kuat untuk melenyapkan seorang First Great Combat Emperor. Situasinya menjadi sedikit mengancam. Jiang Chen tidak ingin membuang waktu, ia akan menghadapi Combat Emperor dan menyerahkan sisanya kepada dua orang abnormal, Tyrant dan Zuo Ling'er, yang jumlah musuhnya terlalu sedikit untuk mereka bunuh. Ditambah lagi, Big Yellow adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Anak muda, ini masalah antara kita dan keluarga Zuo. Aku harap kamu tidak ikut campur. Kong Yan sedang menatap Jiang Chen. Masalah keluarga Zuo dan keluarga Kong bukanlah urusanku dan bukan juga kepentinganku, tapi aku tidak tahan melihat kalian menghancurkan biara ini. Kalau kalian berani menyentuh apapun di sini, aku akan mengambil nyawa kalian. Kata Jiang Chen. Sisik naga yang cemerlang muncul di telapak tangannya, dia mendorong ke depan dan mencakar, merapal mantra True Dragon Palm, ke arah Kong Yan. Telapak penghancur batu. Kong Yan berteriak. Angin kencang bertiup saat telapak tangannya bergerak, matanya penuh api. Dia tidak percaya bahwa kaisar tempur kelas 1 seperti dia tidak dapat mengalahkan raja tempur kelas 8. Asteris ledakan, asteris. Mata Kong Yan dipenuhi rasa takut ketika telapak naga sejati dan telapak penghancur batunya beradu. Itu adalah salah satu keterampilan yang sangat dibanggakannya, tetapi tidak efektif bagi Jiang Chen. Telapak penghancur batunya dihancurkan oleh telapak naga sejati, seolah-olah dia didorong oleh gunung besar, membuatnya terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Dia baru bisa menemukan keseimbangannya untuk berdiri lagi beberapa saat kemudian, tetapi perasaan tidak menyenangkan di dalam dirinya tidak dapat diungkapkan. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Pada saat ini, Zuo Ling'er meraung dan menyerbu ke arah salah satu raja tempur kelas 9. Membunuh. Keluarga Zuo menjerit, dengan intens dan bersemangat. Mereka seharusnya bersemangat. Mereka mengira bahwa mereka semua akan mati hari ini karena jumlah keluarga Kong sangat banyak dan mereka membawa seorang kaisar tempur bersama mereka. Zuo Ling'er akan mati dan biara akan hancur, semua orang akan mati. Mereka tidak menyangka akan ada penyelamat di tengah krisis mereka. Mereka adalah penyelamat yang luar biasa, salah satu dari mereka mampu membuat seorang kaisar tempur kehilangan keseimbangannya. Ini adalah perubahan besar dalam situasi ini. Sekarang mereka tidak bisa memberi musuh mereka kesempatan untuk hidup. Asteris ledakan, asteris. Dalam pertempuran yang sengit, kedua belah pihak, Combat King tingkat tinggi, bertarung satu sama lain dengan keterampilan mereka, ingin membunuh sebanyak mungkin. Big Yellow dan Tyrant dengan cepat melemparkan lapisan segel sebagai perlindungan bagi patung Great Master Ranfeng. Mereka takut biara akan hancur oleh semua serangan dan mantra yang dahsyat dalam pertempuran itu, mereka berpikir bahwa jenis pertempuran yang kacau ini bahkan dapat menghancurkan 10 biara yang sama.
Asteris aduh. Seseorang berteriak memilukan, seorang raja tempur kelas 9 berhasil dikalahkan oleh Zhuo Ling'er. Serangan tinjunya meledak di dahinya, sama kerasnya dengan Tyrant. Gadis kecil ini tidak memiliki emosi dan memiliki kekuatan kasar yang tak terbatas, yang merupakan atribut langka, kekuatan yang sebesar gunung. Tidak ada teman sebayanya yang setingkat dengannya yang dapat menandingi kekuatannya. Yuan Ming dan Yuan Tong juga menyerang. Para biksu dari biara itu berkumpul untuk merapal mantra formasi untuk melawan keluarga Kong. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang menegangkan, tidak seorang pun mampu tenang dan rileks.